Kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes, bagian ini pasal 18 ayat 19 sampai 24, tetapi video yang sebelumnya mencakup pasal 18 ayat 19 sampai ayat 21. Di sini kita meneruskan mulai ayat 22 sampai 24. Yohanes pasal 18 ayat 22. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga Huperetes yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitulah jawabmu kepada imam besar?" Kata yang diterjemahkan menyampar, sebenarnya itu kata benda rapisma, hanya dipakai 3 kali di dalam perjanjian baru. Di sini, di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 3, dan juga Injil Markus pasal 14 ayat 65. Menurut BDAG, kata rapisma dapat berarti pukulan pada orang dengan tongkat atau cambuk, tetapi pasti kata ini juga dapat berarti menampar muka orang. Salah satu penjaga yang berdiri dekat situ, dia heran dan tersinggung bahwa rabi yang rewel itu menantang imam besar dan secara tidak langsung mendakwa bahwa imam besar melanggar peraturan hukum yang sah. Penjaga itu barangkali sadar bahwa ada pelanggaran hukum di situ, tetapi loyalitas pada imam besar lebih besar daripada loyalitas pada kebenaran. Mereka tidak dapat menanggapi kebenaran dengan baik, maka mereka memakai kekerasan. Sama seperti apa yang terjadi pada dia yang lahir buta di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 28 dan 34. Penjaga yang menampar muka Tuhan Yesus mungkin memikirkan Keluaran pasal 22 ayat 28 yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani berkata, "Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi pemimpin bangsamu." Ya, tetapi tidak relevan. Tuhan Yesus pasti tidak mengikuti Allah dan pasti tidak menyumpahi imam besar. Tetapi ayat ini di dalam Septuaginta, terjemahan Yunani, di situ bukan menyumpahi pemimpin bangsamu, bukan menyumpahi, tetapi kakos eres, yang berarti kamu tidak akan berbicara buruk mengenai pemimpin-pemimpin bangsamu. Dan mungkin penjaga itu berpikir bahwa itu harus diterapkan, dan kita melihat bahwa di dalam Keluaran itu ada kata kakos, buruk, dan kata kakos juga ada di dalam ayat yang berikut. Ya, tetapi sebenarnya kita tidak tahu apa mereka di Yerusalem pada abad yang pertama cukup kuat dalam terjemahan Septuaginta atau mereka lebih kuat dalam firman perjanjian lama dalam bahasa asli, bahasa Ibrani. Kita tidak tahu. Di sini Tuhan Yesus tetap meminta supaya ada prosedur yang benar. Sekali lagi, raja yang berkedaulatan menegur seorang pejabat yang tidak setia, yang tidak pegang pada kebenaran. Mungkin Tuhan Yesus mengemukakan hal prosedur yang benar supaya pada suatu waktu di masa depan mereka yang hadir di situ sadar bahwa interogasi atau pengadilan itu tidak sah. Sampai mungkin mereka bertobat dan percaya bahwa dia adalah kebenaran dan dia adalah juru selamat. Kita tidak tahu. Peristiwa ini
mengingatkan kita pada sesuatu yang terjadi pada Rasul Paulus pada waktu dia tidak bicara sopan kepada imam besar di dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 2-5. Saya bacakan ayat 2. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri di dekat Paulus menampar mulut Paulus. Ayat 3. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah? Ayat 5 jawab Paulus, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, dan di sini Rasul Paulus kira-kira mengutip dari Septuaginta, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Septuaginta dari Keluaran pasal 22 ayat 27. Satu catatan kecil mengenai Kisah Para Rasul dan Yohanes 18 adalah bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 23, nama dari imam besar adalah Ananias, tetapi di dalam Yohanes pasal 18 itu Hanas. Ya, kedua orang itu, keduanya imam besar, dan kedua nama mereka dicatat dalam bahasa Yunani berasal dari nama dalam bahasa Ibrani, Hananya. Kedua orang itu mempunyai nama yang berasal dari kata Hananya, tetapi itu dua orang yang berbeda. Keduanya menjabat pada imam besar, tetapi pada masa yang jauh berbeda. Ya, catatan yang kecil itu. Yohanes pasal 18 ayat 24. Maka Hanas mengirim, dan ini kata apostello, Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Hanas memahami bahwa pertanyaan Tuhan Yesus layak, tetapi Hanas tidak rela menjawab. Dia juga sadar bahwa dia pasti tidak berhasil memperoleh apa-apa dari Tuhan Yesus yang dapat dipakai untuk menjatuhkan dia secara hukum. Maka dia mengalah dan dia mengutus Tuhan Yesus kepada Kayafas. Pemakaian istilah terbelenggu mengingatkan kita bahwa mereka punya satu tujuan saja untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus terbelenggu, tetapi Hanas gagal total dalam usaha untuk memperoleh apa-apa yang dapat dipakai untuk menjatuhkan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Pontius Pilatus hanya rela menerima apa-apa dari Kayafas, bukan Hanas, karena menurut hukum Roma, Kayafas adalah imam besar, bukan Hanas. Di dalam pasal 18 ayat 19, Hana disebut imam besar, tetapi di sini Kayafas adalah imam besar. Sekali lagi ini tidak bersifat kontradiktif. Sebenarnya ini merupakan bukti lagi bahwa penulis Rasul Yohanes adalah orang Yahudi yang tahu situasi mengenai imam besar pada masa itu, bahwa ada dua imam besar. Sekali lagi ini dijelaskan panjang lebar di dalam video yang membahas pasal 18 ayat 13. Tetapi saya di sini hanya menambahkan kutipan dari Lukas pasal 3 ayat 2. Pada waktu Hanas dan Kayafas adalah imam besar, datanglah firman kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Lukas juga memahami bahwa ada dua imam besar, tetapi Lukas tidak menceritakan bagaimana mungkin ada dua imam besar. Di sini, perhatian kita beralih dari Tuhan Yesus yang setia pada kebenaran sampai Rasul Petrus dan penyangkalannya. Ya, ringkasan,
Yohanes pasal 18 ayat 19 sampai 24 menceritakan bagaimana Hanas memeriksa Tuhan Yesus. Hanas adalah imam besar yang diakui oleh bangsa Yahudi. Imam besar dari bangsa Yahudi, pejabat yang paling tinggi di dalam agama Yahudi pada masa itu, gagal tidak memperoleh bukti yang dicari untuk menghakimi Tuhan Yesus. Daripada berhasil memperoleh bukti itu, daripada itu dia ditegur karena mengikuti prosedur yang tidak layak atau mungkin juga melanggar hukum mereka. Tuhan Yesus terbelenggu, tetapi Tuhan Yesus berhasil memajukan agenda dan rencana Tuhan Yesus, bahkan agenda dan rencana Allah Bapa.